mulai dulu aja karena sekarang udah 10 menit. Oke, PPT-nya udah kelihatan teman-teman? Sudah. Sudah ya? Ini udah jalan juga ya? Oke, langsung saja saya mulai. Oke, perkenalkan. Nama saya Sukma Ayu. Saya berasal dari salah satu universitas di Yogyakarta, yaitu Universitas Teknologi Yogyakarta, dari jurusan S1 Teknik Sipil. Kemudian saya juga berasal dari Dompu NTB. Nah, mungkin ada di sini ada teman-teman yang dari Dompu NTB, ada? Oke, mungkin nggak ada ya teman-teman yang dari NTB. Eh, Oke, langsung aja. Eh, di sini pengalaman kerja saya yang pertama untuk proyek pertama saya yaitu saya sebagai supervisor ya atau pengawas di proyek VIP Housing Aman Mineral Nusa Tenggara Barat. Eh, Mungkin ada temen yang tahu atau nggak tahu saya kasih tahu Aman Mineral ini dia salah satu perusahaan pertambangan di NTB ya. Nah, untuk proyek pertama saya bisa dapat proyek di VIP housing ini sebagai supervisor. Nah, kemudian untuk proyek berikutnya saya sebagai quantity engineer di proyek peningkatan jalan. Nah, di sini saya udah ganti ke jalan ya, dari gedung ke jalan. Nah, ini posisinya proyeknya di Trenggalek atau Jawa Timur. Kemudian untuk proyek selanjutnya masih di posisi quantity engineer di proyek rehabilitasi jalan di Demak Ijo atau di Yogyakarta. Kemudian masih juga di quantity engineer yaitu proyek pembukaan jembatan Kertosono yaitu Jawa Timur. Nah, di ini quantity teman-teman ya. Kalau quantity itu tidak hanya di apa namanya perhitungannya tidak hanya dari nolnya itu benar-benar tidak ada bangunan ya. Jadi kalau quantity itu bisa saja proyeknya itu yang sudah ada. Contohnya kayak ini jembatan. Nah, jembatan ini proyeknya pembongkaran dan itu masih membutuhkan quantity juga perhitungan RAB itu sendiri. Nah, untuk RAB itu sendiri mungkin teman-teman udah pada tahu ya kepanjangan dari RAB yaitu Rencana Anggaran Biaya. Nah, yang dimana keseluruhan biayanya ini diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, proyek ini tidak hanya untuk proyek jalan saja atau gedung saja, tapi masih banyak jenis-jenis proyek lainnya. Kemudian RAB itu eh, dimulai dari biaya pekerjaan persiapannya, kemudian biaya izinnya, kemudian biaya pekerjaan utamanya, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dalam penyusunan RAB itu nggak hanya tidak hanya pekerjaan inti saja, tapi juga ada apa namanya yang namanya pajak ya. Nah, pajak untuk di tahun 2025 itu sudah menyentuh di 12%. Nah, 12% ini lumayan ya teman-teman. Kalau untuk tahun lalu itu sekitar 11%. Nah, aturan terbarunya atau pokoknya aturan terbarunya itu di 12%. Nah, eh, lanjut ya untuk berikutnya. Apa sih pentingnya RAB dalam konstruksi? Nah, pentingnya RAB ini disebabkan banyaknya biaya yang dibutuhkan baik upah maupun bahan dalam sebuah pekerjaan konstruksi, baik itu gedung, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, dilakukan perhitungan ini juga dilakukan supaya kita bisa supaya kita
bisa mengkontrol ya, mengkontrol mengkontrol apa namanya? Mengkontrol pengeluaran supaya tidak terjadi pembengkakan pada proyek yang kita laksanakan. Nah, dari RAB ini sendiri nanti kita akan memegang volume. Nanti contohnya misal kita punya eh, misal kita mengecor nih pengeluaran kita seharusnya misalnya 50 meter kubik. Misal ya, misal pengeluaran harusnya 50 meter kubik, tapi kita karena lost control atau kita nggak kontrol itu bisa lebih dari 50 kubik tadi. Nah, caranya teman-teman harus bisa mengkontrol itu. Biasanya ada yang namanya kerja tim. Jadi kerja tim ini di konstruksi itu sangat-sangat dibutuhkan teman-teman. Jadi nanti quantity surveyornya ini kasih tahu atau memberitahu kepada tim lapangan eh, bahwa volume yang digunakan itu hanya 50 kubik. Jadi kalau semisal lebih dari 50 kubik, itu lebih dari perhitungan kita, teman-teman. Nah, kalau semisal lebih dari perhitungan kita, itu yang akan menyebabkan terjadinya pembekakan dari biaya yang kita estimasi. Jadi usahakan teman-teman kalau misal kita udah mengestimasikan 50 kubik itu, sebaiknya jangan lebih dari 50 kubik itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian eh, ya itu untuk mengurangi pembengkakan tadi perlu adanya juga kerjasama. Jadi nggak cuman kita ngasih tahu ke teman kita kayak eh, ini ini 50 kubik. Nah, teman-teman juga bantu untuk apa mengontrol itu kayak ini minggu pertama pengeluaran kita berapa kubik, terus untuk berikutnya juga berapa kubik biar pengeluarannya terkontrol. Kemudian lanjut untuk penyusunan RAB. Nah, penyusunan RAB ini yang pertama ada ketentuan dalam perhitungan rencana anggaran biaya. Dan ada juga daftar analisa biaya dan menyusun rencana anggaran biaya. Nah, untuk ketentuan dalam perhitungan rencana anggaran biaya itu ada dua faktor teman-teman. Yang pertama yaitu perhitungan analisa biaya disusun dengan memperhatikan rencana kerja dan syarat dan gambar perencanaannya. Nah, di sini untuk menghitung analisa biaya kita perlu yang namanya ASP teman-teman atau analisa harga satuan pekerjaan. Nah, kemudian untuk rencana kerja juga ini perlu diperhatikan juga eh, di SNI-nya juga ya. Dan kalau bisa teman-teman juga harus ngerti cara baca gambar dan benar-benar harus detail. Karena kalau misal teman-teman nggak sedetail itu, itulah kenapa bisa terjadi pembengkakan pada apa pengeluaran kita. Jadi di sini teman-teman pokoknya harus lebih apa aware ya sama perhitungan kita biar perusahaan juga tidak kena imbasnya saja, tidak terkena imbasnya maksudnya. Terus perlu juga ada pengadaan barang atau peralatan yang diperhitungkan sampai lokasi pekerjaan. Nah, ini juga sebenarnya udah ada ya di AHSP. Biasanya AHSP itu setiap kotanya berbeda-beda. Dan setiap tahun mungkin akan di-upgrade juga ya, karena mengikuti harga tahun yang apa namanya tahun yang sedang berlangsung. Biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu daftar analisa biaya. Nah, daftar analisa biaya ini dalam melakukan analisa biaya, biaya bangunan umum mengacu pada analisa SNI. Nah, ini perlu ya teman-teman karena SNI itu jadi patokan kita saat apa mendaftarkan analisa biayanya yang biaya yang ingin kita masukkan. Kemudian demikian halnya dengan upah kerja, susunan dan urutannya supaya lebih mudah melakukan perhitungan biaya. Setiap jenis pekerjaan perlu dilakukan perhitungan volume pekerjaan secara rinci. Nah, balik lagi teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman itu nggak aware atau nggak rinci dalam perhitungannya, akan terjadi pembengkakan pada
project tersebut. Nah, di sini yang dirugikan itu perusahaan, teman-teman. Jadi kalau misal perusahaan itu rugi karena kita juga namanya juga bakal apa, kurang bagus ya buat mereka, dan itu memperlihatkan kinerja kita kurang bagus. Nah, kemudian lanjut yang ketiga, menyusun rencana biaya. Untuk menyusun biaya ini juga masuk harus memiliki gambar sketnya, besteknya, yaitu apa? Gambar bestek itu adalah gambar perencanaan yang akan dilaksanakan secara lengkap, termasuk berukuran keterangan bahan yang digunakan. Nah, eh, teman-teman di sini gambar itu sangat-sangat diperlukan juga ya untuk dikonstruksi. Nah, pas tadi teman-teman bisa lihat tadi pengalaman saya di pertama itu di supervisor, karena yang pertama saya itu pengen tahu di lapangan tuh seperti apa gitu. Terus cara baca gambar itu seperti apa? Mungkin saat kuliah saya pernah kuliah ya, eh, tapi mengetahuinya tuh sekedar mengetahui gitu loh, nggak yang sedetail saat bekerja gitu. Nah, di saat kerja ini saya juga tahu tuh gimana sih apa namanya memulai pekerjaan, kemudian cara baca gambar dan apakah gambar itu sesuai dengan di lapangan apa enggak. Kemudian kalau misal nggak sesuai di lapangan itu, apa yang harus kita lakukan? Ini perlu banget ya teman-teman. Nah, kadang di lapangan itu perhitungan engineer juga kadang salah teman-teman. Jadi kita bisa apa ya? Kita bisa bukan protes sih, lebih ke sharing ke teman kita. Kayaknya perhitungannya itu kurang deh. Saya juga pernah ngerasain itu karena saya pernah jadi supervisor yang dimana engineer saya pernah salah dalam menghitung volume. Protes karena menurut saya itu merugikan saya saat di lapangan, karena saat saya mau memasang sesuatu itu bahannya kurang atau alatnya itu kurang, alat maupun bahannya itu kurang. Jadi yang dirugikan itu saya karena kita punya job desk masing-masing kan, kita punya job desk masing-masing. Akhirnya saya komunikasikan sama engineer saya, dan engineer saya juga ya namanya manusia ya teman-teman, jadi kadang ada salahnya gitu. Nah, kemudian ada menghitung volume pekerjaan. Menghitung volume pekerjaan ini harus mempunyai kemampuan menggambar teknik juga nih teman-teman. Ini penting banget. Teknik juga penting banget sehingga bisa menjabarkan gambar bestek ke dalam satu satuan volume. Entah itu meter kubik, meter lari, atau meter persegi. Itu sangat penting ya teman-teman. Nah, di sini saya punya contoh. Ini saya punya ini ya gambar, cuman di sini kayaknya kurang jelas. Jelas nggak teman-teman? Jelas nggak ya? Jelas, jelas. Jelas, Bu, jelas. Oh, jelas ya. Oke. Nah, ini saya kasih contoh perhitungan aja ya. Mungkin di sini angkanya kurang terlihat. Nah, di sini saya kasih contoh untuk perhitungan boplang saja. Nah, di sini untuk perhitungan boplang, eh, panjang boplangnya itu sekitar panjangnya ya, luas wilayahnya itu sekitar ini 20 meter. Kemudian untuk lebarnya 8 meter. Nah, untuk di sini ada lebar, ada lebar tanahnya, kemudian ada panjangnya juga 20 meter, dan di sini ada panjang panjang dari boplang yang akan digunakan. Nah, ini panjangnya sekitar 2 meter ya. Di sini tinggal langsung dikali teman-teman, eh, panjangnya ini atau lebarnya ya. Lebarnya itu 8 meter, tinggal kita kali dengan 2 meter ini. Hasilnya nanti 16 meter lari ya. 16 meter lari, kemudian lebarnya 20, panjangnya 20, panjang 20 meter. Kemudian ini untuk panjang boplangnya 2 meter, jadinya 40 meter. Nah, 40 meter dikali 16 meter, jadinya
56 meter. Nah, yang kita butuhkan itu 56 meter kayu atau boplangnya ya. Di sini satuannya meter lari. Kenapa meter lari? Karena di sini kita pakai panjang apa namanya? eh, apa ya? Em, Teman-teman tahu meter lari kan ya? Ngerti lah ya. Nah, kemudian untuk lebar boplang itu sendiri biasanya itu sekitar 20 senti atau sekitar berapa ya? 8 inci kalau nggak salah. Sekitar 8 inci. Kemudian untuk tebal boplangnya itu biasanya biasanya itu 2 sampai 2 sampai 3 inci kok ya saya ya sekitar 2 sampai 3 inci kalau nggak salah ya lupa saya. Terus untuk panjangnya itu sekitar 2 sampai 4 meter untuk panjangnya ya. Nah, ini contoh contoh untuk volumenya aja ya. Untuk volumenya berarti 56 meter lari. Kemudian untuk apa namanya? RAB-nya sendiri. Kalau RAB itu teman-teman itu gampang banget kalau semisal kita tuh udah punya apa namanya? Udah punya volumenya. Nah, jadi runtutannya tuh gini. Yang pertama, kita harus punya AHSP atau analisa harga satuan. Nah, dari analisa harga satuan ini, kita tuh udah bisa bikin yang namanya apa? Volume ya. Kita udah bisa bikin volume. Nah, setelah kita dapat volume ini, kita udah bisa bikin RAB, teman-teman. Jadi gampang banget. Tapi untuk di pertemuan pertama ini mungkin saya hanya kenalan dulu, terus untuk prakteknya ya mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, untuk selanjutnya ini kan eh, untuk RAB-nya itu sendiri, yang pertama perhitungan buka, itu yang kita butuhkan yang tadi itu berapa? Ini yang kita butuhin 56 ya. Yang kita butuhin sekitar 56 meter lari. Nah, di sini satuannya jelas teman-teman karena tadi kan apa namanya untuk perhitungan RAB itu perlu penjabaran yang apa namanya penjabaran yang sangat jelas teman-teman apalagi dari segi volume ini apa namanya satuan. Nah, satuan tuh penting banget teman-teman. Kenapa apa namanya penting banget karena kalau di sini Miss itu harga yang eh, membekak tuh lumayan, jadi ini juga perlu banget diperhatiin. Nah, terus ini tadi yang digunakan 56 meter lari. Nah, untuk harga satuannya atau per meternya itu sekitar 389 sekian-sekian. Untuk per meternya, ini per meternya. Nanti ini per meternya ini dikali dengan 56 buah ini. Jadi totalnya sekitar 21.800 sekian-sekian. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau kayak kerja masuk di teknik sipil itu pentingnya RAB buat di apa namanya tempat kerja tuh apa sih itu boleh ditanyain teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak seputaran ini teman-teman dominan yang eh, eh, kuliah atau udah kerja? Ada yang kuliah, Bu. Oh, kuliah. Ada yang udah kerja? Kalau untuk kuliah itu sendiri apalagi tadi anu ya perempuan ya. Siapa tadi? Mbak Nggak ada kita. siapa ya tadi? Saya Oh iya. terus Eh, nah, untuk apa namanya? Mbak siapa ya tadi? Lupa saya lihat. terus kita. Pak. Oh, Roswita. Nah, untuk kuliah itu sendiri rencana mau masuk ke ini ya, apa namanya? Quantity apa gimana, Mbak? Gimana Bu? Kurang paham ini kayaknya. Oh iya, ya.
wajar sih kalau apa namanya masih belum tahu. Mungkin sekarang teman-teman kebingungan ya. Nanti di kerja mau ngambil apa, terus mau nyoba-nyoba nih ikut apa namanya ikut pelatihan. Siapa tahu apa namanya oh keahlian saya di sini nih. Kadang kita juga kerja tuh nggak sesuai dengan keahlian. Tapi nggak apa-apa teman-teman karena kita juga sama-sama belajar. Nah, untuk RAB ini sendiri ini tuh sangat penting ya buat apa namanya teman-teman yang di proyek, apalagi perempuan ya. Kalau perempuan tuh biasanya tuh diremehin kalau di lapangan teman-teman. Jadi bagusnya ngambilnya emang quantity atau engineer-nya itu oke banget. Kalau menurut saya ya, menurut saya untuk di RAB atau quantity itu oke banget untuk di perempuan. Nah, kenapa saya kemarin itu ngambil apa namanya ngambil supervisor dulu di lapangan atau di lapangan dulu? Kenapa sih kayak pengalaman pertamanya tuh pengen ngambil apa namanya eh, di lapangan dulu. Nah, ini saya benar-benar di lapangan teman-teman. Ini sekitar kayak hampir setahun. Ini di lapangan saya benar-benar di lapangan ngatur orang lain segala macam karena saya pengen tahu tuh kayak kondisi lapangan tuh seperti apa supaya nanti kalau semisal saya alhamdulillah ya amin kalau semisal bisa jadi manajer gitu. Nah, kenapa saya mau ngambil supervisor? Karena saya tuh pengen tahu tuh di lapangan tuh seperti apa sih. Terus kesulitan orang-orang tuh apa sih di lapangan. Terus nanti kalau semisal mereka kesulitan nih, ini kesulitannya tuh di mana? Terus letak kesalahannya tuh di mana gitu biar bisa ada bayangan gitu ini kok kebanyakan ya bukan kebanyakan sih lebih ke orang-orang kantor tuh bilang kayak gini eh kok orang-orang di lapangan ini nggak sesuai gambar gitu kan banyak banget tuh kayak orang-orang lapangan yang bilang orang-orang kantor pada bilang ini nggak sesuai gambar lain segala macem terus volumenya over gitu-gitu nah dari pengalaman saya jadi supervisor saya ngerti tuh kenapa itu tuh bisa over kenapa proyek itu mengalami pembengkakan. Jadi saya ngerti. Nah, untuk di supervisor ini, saya tuh benar-benar cari tahu masalah-masalah di dalam proyek. Jadi di dalam proyek itu kenapa terjadi pembengkakan teman-teman yang intinya tadi itu dari RAB ini. Nah, dari RAB ini, walaupun kita udah dikasih tahu nih, misal volumenya 50 meter kubik, tapi masalahnya itu tidak ada yang mengontrol di lapangan. Walaupun mereka udah tahu nih, karena kalau semisal ya alhamdulillah kita dapat perusahaan yang bagus teman-teman. Kalau semisal kita nggak dapat perusahaan yang bagus, dengan kita tim yang seadanya, misal kayak pengawasnya satu orang nih, satu atau dua orang, kemudian kerjanya bisa nyampe 90 atau 100 gitu. Itu bakal kelabakan banget teman-teman. Kita bakal apa ya? Sebingung itu gitu loh sebingung itu buat kayak kita harus handle yang mana nih apalagi di awal-awal kita kerja ya kita harus handle yang mana nih nah pasti bakal ada salah satu pekerjaan yang keteteran nah salah satunya itu pasti ada di volume ini teman-teman nah di volume ini kita itu kelabakan tadi kelabakan yang apa namanya bisa sampai over karena kita nggak kontrol dan nggak ada yang membantu kita karena kurangnya tim tadi. Terus untuk masalah lainnya kayak orang kantor suka bilang gini, eh, gambar tuh ini nggak sesuai tahu sama gambar lain segala macam gitu. Tapi padahal di lapangannya emang benar-benar ini tuh nggak bisa teman-teman. Mau kita paksa gimana pun itu nggak bisa. Katanya kayak misal nih ada perhitungan struktur, oke, ada perhitungan struktur udah oke. Tapi kenyataannya di lapangan itu tuh kadang nggak sesuai. Kadang nggak sesuainya itu yang pertama dari cara kerja dari awal. Cara kerja dari awal itu sudah salah karena kurangnya literasi dari apa namanya kurangnya literasi terus training harusnya ada training ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, faktor besarnya itu biasanya di eh, RAB ini sih. RAB ini tuh biasanya yaitu terjadi pembengkakan. Nah, lanjut kenapa saya jadi quantity engineer tadi? Yang pertama, saya udah ngalamin rasanya jadi supervisor.
Nah, jadi supervisor ini saya udah ngerasain tuh di lapangan. Saya udah ngerti di lapangan tuh seperti apa. Jadi ketika saya jadi engineer atau kuantitinya, saya tuh ngerti kayak kok teman-teman saya tuh bisa apa namanya over gitu. Nanti saya ngasih tahu ke teman-teman saya, oh iya, saya kemarin itu pernah nih di sini apa namanya baiknya ini dikontrol di sini karena di sini udah mulai hampir habis nih volume. Biasanya kayak gitu sih. Kalau misal saya juga bantu ngontrol kayak teman-teman saya, misal yang udah saya rasa ya teman-teman saya kelabakan dengan per volume-volumean, saya bantuin mereka misal kayak entah itu backup kayak apa hasil pengecoran atau lain segala macam saya bantu. Jadi kalau misal volumenya menurut saya udah hampir hampir apa namanya hampir memenuhi atau hampir target itu saya bakal bilang ke teman-teman saya buat antisipasi supaya tidak terjadi pembengkakan. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Mau bertanya. Sekitaran proyek nggak apa-apa? Oh ya, mau bertanya. Bu. Iya, Nah, silakan. tadi sudah dijelaskan di bagian yang tadi dijelaskan bahwa perempuan itu sering kayak kurang di ini diabaikan gitu di proyek. Kira-kira apa yang membuat kayak mengabaikan gitu perempuan kalau misalnya turun lapangan gitu. Bisa diulangi lagi soalnya saya kurang jelas caranya. Kira-kira jelas nggak sekarang caranya? Caranya kurang itu caranya. Kalau ini Oh, diketik bisa aja diketik. Mbak, nggak apa-apa. Diketik aja nggak Oh, apa-apa. diketik aja ya, Mbak. Diketik aja ya. Oh ya, oke. Oke, yang mau buat teman-teman yang mau nanya boleh bertanya di sini ya. Diketik aja. Karena em, tadi suaranya kurang jelas. Yang mau nanya boleh tanya di ini ya, di message-nya. Oke, sambil menunggu kita ini lagi ya, lanjut ya. Nah, kemarin itu kenapa sih saya tuh berani banget pengen jadi ini gitu, apa namanya, yang di lapangan gitu. Karena apa ya, saya tuh punya planning teman-teman, punya planning di awal itu saya harus ngerti lapangan dulu, baru saya ke manajemen. Setelah saya ngerti lapangan, baru saya terjun ke manajemen. Nah, kenapa saya mau ke manajemen lagi? Karena saya tuh pengen tahu manajemen itu seperti apa sih, kayak ngurus-ngurus dokumennya tuh seperti apa gitu. Terus saya sangat penasaran dengan hal-hal seperti itu, teman-teman. Dapat ilmu di lapangan tuh apa ya? Seru. Tapi banyak juga teman-teman atau laki-laki ya yang ngeremehin perempuan. Itu banyak banget. Itu juga salah satu tantangan buat teman-teman gitu. Kira-kira tadi apa ya yang buat perempuan itu saat di kerjaan di lapangan dianggap remeh begitu. Oke, oke. Bagus ya pertanyaan dari Mbak Rosvita. Kira-kira apa ya yang buat perempuan itu saat kerja di lapangan dianggap remeh? Oke, yang pertama mereka tuh menganggap kalau perempuan itu di dunia sipilnya itu kurang, teman-teman. Jadi mereka menganggap kayak apa sih yang kita tahu di apa namanya di lapangan? Kita tuh cuman modal
ijazah doang. Biasanya mereka apa namanya berasumsi seperti itu. Kayak apa ya? Kamu tuh ngerti apa? Apalagi dulu tuh saya ini pekerjaan pertama saya ya. Pekerjaan pertama saya, apalagi pekerjaan ini langsung menjadi pengawas lapangan. Saya harus menghadapi orang-orang yang sudah berpengalaman dan itu rata-rata laki-laki ya. Dan ya memang semuanya laki-laki dan hampir tidak ada pekerja perempuan ya atau buruh perempuan tuh nggak ada. Di situ saya perempuan eh, nggak sendiri, tapi untuk staff hanya saya bertiga perempuan. Kemudian untuk pekerja itu nggak ada yang perempuan, dominan laki-laki dan itu semua orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, kenapa saya diremehin? Mereka menganggap, ah kamu lulusan baru, kamu nggak punya pengalaman apa-apa, kamu nggak ngerti ini. Tapi untungnya yang harus kita punya ya, mental sipil kita harus ada teman-teman. Mental teknik kita harus ada. Kalian tahu kan mental teknik itu sebaja apa? Jadi mental-mental orang teknik itu mereka berani berdebat. Ya saya tidak mengajarkan kalian untuk apa namanya berdebat ya, tapi berdebat itu perlu di posisi-posisi tertentu. Tapi berdebatnya bukan yang harus berapi-api teman-teman, enggak. Nah, orang-orang tuh pada bilang gini ke saya, kamu bisa apa sih? Terus apa sih namanya? Kamu bisa apa? Terus saya bilang gini, kamu bisa apa di sini? Kamu nggak ada saya, kamu nggak bisa apa-apa. Karena posisinya saya di atas mereka. Tapi bukan berarti saya ngajarin kalian sombong ya teman-teman. Jadi kita ketika kita dihadapkan sama tukang-tukang yang pintar banget dan saya akui mereka sepintar itu teman-teman dan pengalamannya udah oke banget, wow banget. Saya dibilang kamu bisa apa, dibilang gitu. Terus saya bilang saya memang nggak bisa masang ini, saya nggak bisa masang itu, saya bisa ngatur kalian. Saya cuman bilang kayak gitu teman-teman. Dan apa ya, tegas di proyek untuk seorang perempuan itu sangat-sangat perlu. Karena kalau misal kita apa ya, leye-leye dikit, orang tuh pasti ngeremehin kita. Jadi saya tekankan lagi, jiwa teknik kalian dikeluarin gitu. Sekalipun kalian bukan teknik, tapi tegas itu perlu teman-teman. Terus apalagi ya tadi saya buka chatnya sebentar ya, saya lupa. Nah, terus ketika saya nggak ngerti cara pemasangannya nih, misal gini, eh, dulu saya pernah masang apa ya, masang wastafel, pasang wastafel, eh, mungkin secara apa namanya, secara konstruksi itu sudah benar, tapi secara arsitektural itu eh, kurang bagus untuk dilihat. Di situ sebenarnya tidak masalah dan ownernya pun tidak masalah, tapi untuk dari kita sendiri kayak di apa tim kita sendiri pada bilang kayak kok ini nggak sesuai gambar lain segala macam. Terus saya bilang ini gambarnya memang sudah sesuai, tapi barang yang dipesan itu sesuai nggak sama yang digambar. Nah kadang hal-hal seperti itu kayak kesannya kayak kita diremehin ya kesannya diremehin cuman kalau dari saya sendiri saya nggak mau diremehin walaupun saya seorang fresh graduate ya ya sebisa mungkin perbanyak pengetahuan teman-teman dan di posisi saya saat jadi supervisor benar-benar saya nggak tidurnya sangat-sangat kurang ya karena saya harus belajar karena saya nggak mau tukang-tukang saya lebih pintar dari saya tukang-tukang saya itu memang benar-benar pintar. Tapi pinternya mereka masih bisa kebaca sama kita. Nah, asalkan kita apa ngelakuin kerjanya benar-benar kerja, teman-teman. Jangan sampai kayak kita kerja nih, kita tinggalin mereka. Ya bisa kita tinggalin mereka, tapi kita seenggaknya kita kontrol dulu. Setelah kita kontrol, baru kita udah ngerti nih kayak kerjanya mereka tuh gini, gini, gini. Nanti kalau misal mereka punya kesalahan atau mereka nggak ngerti, kadang tuh teman-teman ya, walaupun mereka tukang itu sepintar-pintarnya mereka ya, mereka tuh bakal butuh persetujuan apapun ke kita.
Mereka bakal butuh persetujuan persetujuan apapun. Karena kalau misal nggak atas persetujuan kita, mereka nggak akan dibayar. Maksudnya gini, jadi ketika dia ngelakuin pekerjaan yang nggak sesuai dengan perintah saya, itu nggak bakal di ACC teman-teman. Karena saya nggak tahu dia ngerjain apa. Kamu kerjainnya bukan atas perintah saya gitu. Jadi kita punya hak dan wewenang buat apa ngelaporin mereka juga ke atasan kita itu boleh banget. Ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Mungkin ada yang sekitaran proyek juga nggak apa-apa. Oh, banyak juga yang perempuan ya. Saya mau bertanya Kak, Oh, boleh boleh. terkait tadi apa ya pemasangan boplang. Pemasangan Oh iya boplang boleh. itu misalkan dia berapa meter lebihnya dari ukuran bangunan. Misalkan kita bangunan penampung air bersih nih, ukuran 3 kali 5 misalkan ukuran bangunan 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 bersihnya kan 3 kali 5 itu untuk ukuran boplangnya dia berapa, apakah diikuti seukuran bangunan atau dia lebih gitu. Bagusnya ya teman-teman, bagusnya kita lebihin. Untuk pemasangan itu kita perlu spare. Kita jadi tadi itu untuk bangunan yang saya kasih contoh tadi, ini contohnya ini aja ya. Jadi saya kasih contoh eh ini ya. Jadi untuk di sini, ini tuh memang benar lebarnya itu sekitar di sini sekitar 18-an ya, 18 meteran. Terus di sini 8 meter. Nah, ini nggak bisa plug kita masukin 18 meter teman-teman. Jadi kita masukinnya genapin ke 20 meter. Karena nanti kalau semisal kurang, kita tuh nggak kekurangan bahan teman-teman. Jadi kalau semisal ini nggak boleh ngepas atau nggak boleh ngepres, kita harus ngasih spare. Untuk setiap perhitungan ya. Jadi ini nggak berlaku hanya di Boplang saja teman-teman. Di yang lain juga kayak gitu. Jadi di sini panjangnya itu ya 18,9 atau 8 ya sekitar 18 lah. Sekitar 18 terus di sini 8 meter. Jadi kalau plak ketiplak itu jangan ya. Itu yang menyebabkan pembengkakan juga tuh. Nah, nanti kan kalau misal apa namanya ada bahan kita yang kurang, jadi kita punya penggantinya gitu. Apalagi kalau misal kita udah masang nih, terus masangnya salah, kita bisa pakai yang tadi, yang udah kita kasih spare. Spare itu apa ya? Sisa ya, sisa. Jadi jangan sampai benar-benar ketiplek, plek, ketiplek nggak ada ini ya, nggak ada spare. Itu sangat menyusahkan sekali, apalagi barangnya nanti tuh inden. Eh, Teman-teman tahu kan kalau misal misal bahannya itu susah kita dapatkan atau harus kita custom dulu, wah itu sangat susah teman buat kita tuh itu. Wah, itu sangat susah sekali. Karena kita harus nunggu waktu lumayan lama gitu. Ya kalau semisal itu tuh yang dipasang tidak berkaitan dengan pekerjaan lain gitu. Tapi kalau semisal pekerjaan itu berkaitan dengan pekerjaan lain, wah itu sangat-sangat apa ya, rugi waktu teman-teman. Nah mungkin kayak gitu sih Mas. Oh ya, kalau saya kemarin waktu ukuran 3 kali 5 itu saya lebihin sekitaran 1,5 panjang, di untuk lebaran juga saya lebihin 1,5. Oh iya, itu boleh sih, boleh Kak, boleh banget. Kalau semisal nggak ada spare itu apa ya? eh, apa ya kita kayak nggak punya cadangan gitu loh. Kalau misalnya ada yang rusak atau kurang di ukuran gitu-gitu agak susah. Tapi bagus Mas udah ada apa namanya ada spare-nya. Tapi emang harus ya ada spare itu harus. Tapi kalau untuk yang dilebih-lebihin itu kalau untuk volume sebatas cuma boplang aja, kita pemasangan boplang aja kalau Mm, ini kasih nggak apa-apa pakai nggak prop. apa-apa Mas. Kalau misal lebih itu lebih bagus. Memang Kalau harusnya memang harus ya harus ada spare. kira-kira spare batasan yang paling enaknya itu untuk pemasangan boplang berapa ya? Eh,
Kalau itu tergantung dari kitanya sih Mas. Kalau dari saya sendiri 3 meter itu cukup. Oh, oke. Kalau dari saya sendiri itu 3 meter itu cukup. Oke, terima kasih. Atau 4 meter juga nggak apa-apa karena kan misal kita punya spare 2 gitu. Karena biasanya kalau misal panjang apa namanya panjang bopleng itu sekitar 2 sampai 4 meter kan. Nah, kalau Masnya punyanya yang per 2 meter itu disiapin aja 4 atau 6 meter. Kan bisa kayak ini lagi 3 balok. Tapi kalau misal nggak apa over bisa pakai 2 aja atau 4 meter. Iya, Bisa dipahami, Mas? bisa, bisa. Halo, suara saya masih ada? Iya, iya, bisa, bisa, bisa. Oh iya, ya paham ya, Mas. Paham, Ada paham. yang ingin ditanyakan lagi? Mumpung waktunya tinggal 8 menit lagi, teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Oh, ada lagi pertanyaan, Kak, mengenai lamsam, Kalau, harga satuan lamsam. oh, LS. Ya, Gimana, Mas? kira-kira ketika kita mau mengambil keputusan pengadaan lamsam itu, eh, kita nilai sesuatu itu kita Wah, kurang, pasnya kurang pada saat jelas, Mas. kondisi Bisa seperti. diketik nggak apa-apa? Oh iya, iya. Bisa diketik. Itu Kak, udah aku ketik Kak. Oh, oke. Hmm, oke. Untuk lamsam ya. Bentar. Oh, ini lamsam ya. Bentar ya, saya minum dulu sebentar ya. Oke. eh ini menurut pendapat pendapat saya ya. Saya dapat satuan langsam ini biasanya di dokumen teman-teman. Kenapa di dokumen? Suara saya kedengeran nggak? Iya kedengaran. Oke, oke. Biasanya untuk satuan langsam ini sendiri biasanya itu di dokumen ya teman-teman. Kenapa di dokumen? Karena ini tuh nggak bisa dibayar secara langsung atau dia dibayarnya itu per apa ya? Per beberapa kali gitu. Ini setahu saya ya biasanya apa ya? Dibayarnya itu dari waktu ke waktu nggak yang sekaligus dibayar gitu. Ya itu setahu saya sih kayak gitu. Contoh pembayarannya kemarin apa, Mas? Kalau saya kemarin itu per dokumenan itu langsam sih. Kalau kemarin saya Kak, apa ya, masalahnya itu di lapangan, kami kan mau bangun anu tuh, contohnya kayak apa ya, misalkan ini apa,
penutup di bak bangunan bangunan bak penampung itu kan gunakan nano tuh bak penutup penutup. Misalkan kita menggunakan dari beton, tapi Mm-mm. eh, tapi kan kalau material beton yang dicor itu kan harusnya bisa kita gunakan harga satuan. Tapi saat itu Mm-mm. kami gunakan lamsam. Oh, tapi kalau dari segi kontrak itu pembayarannya seperti apa, Mas? Jadi kalau sepengetahuan saya ya, jadi itu pembayaran itu berdasarkan kontrak. Jadi kalau misal di awal itu satuannya langsam, itu tetap dibayarnya apa namanya satuannya itu langsam, itu tetap langsam. Jadi kalau misal dia satuan di awal itu atau di kontraknya apa namanya per meter lari, per meter kubik itu biasanya tergantung kontrak sih. Setahu saya kayak gitu. Kan kemarin kan saya kan sebagai fasilitator tuh, fasilitator masyarakat bidang teknik untuk air bersih Pamsimas. Jadi kan saya ngerencanakan Hmm. tuh bantu masa kelompok masyarakat itu bantu buatkan RAB-nya dan gambarnya tuh. Jadi saya Mm-mm. waktu itu eh, awalnya kan awal awal kontrak itu saya desain itu gambar penutup bak penampung itu dari material baja, ya sih kan baja. Mm-mm. Nah, tapi pas di lapangan ternyata dicor itu dia menggunakan beton. Nah, karena kelalaian Mm-mm. pengawasan kan mereka udah cor pakai beton. Nah, jadi kan waktu di awal itu saya kan lamsam tuh. Jadi Oh, ya oh terus lanjut lamsam lanjut. karena material baja kan. Kira-kira bagaimana tuh? Apakah boleh seperti itu? Maksudnya gimana sih Mas? Ulang-ulang. Saya kurang kurang ini, kurang apa namanya? Kurang nangkep gitu. Jadi awalnya kan itu kenapa saya gunakan lamsam karena pengadaannya itu baja yang udah satuan gitu pembeliannya bak penutup bak penampung. Ini tuh langsam maksudnya itu apa namanya satuan harga atau teknik yang ini apa namanya apa mengambil langsam apa namanya perata gitu. Ya, maksudnya kita beli barang harga satuan gitu langsung udah jadi, bukan Oh kita langsung udah rakit jadi. sendiri. Nah Ya, biasanya kadang langsam ini teman-teman biasanya set juga per set juga biasanya. Kadang ya, kadang langsam itu dia perhitungannya kayak set gitu. Walaupun di kontrak itu kadang ada satuan itu biasanya pakai set. Tapi untuk sekarang kayaknya banyak yang digunakan langsam gitu untuk satu set gitu. oh, Satu set tuh dalam artian kayak udah langsung kalau misalnya kita beli eh, oh ya jaringan saya kurang bagus ya. Oh, ini eh, waktunya udah ini juga ya. Udah mau habis untuk pertanyaan DJ 9. Em, saya dijawab jawab minggu depan gimana Mas? Mas Faisal, untuk pertanyaannya saya tampung dulu ya buat minggu depan buat pertemuan selanjutnya ya Mbak, Mas. Oke. Ini pertanyaannya saya ini ya, saya tampung dulu ya. Mungkin ada teman-teman juga yang ingin bertanya lagi, boleh. Nanti saya tampung dan akan saya bahas di minggu depan. Ada lagi teman-teman? Mungkin karena ini ya apa waktunya udah hampir habis. Eh, Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya teman-teman. Untuk pertemuan berikutnya teman-teman bisa nanya apa nanya untuk pembahasan yang minggu depannya. Kemudian untuk pertanyaan yang minggu ini saya tampung dulu untuk saya jawab di minggu depannya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.